Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai gelombang. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, langsung aja ya. By the way, kita sudah lama tidak belajar melalui video. Jadi gelombang ini adalah bab ketiga dari materi yang akan dipelajari di semester 2. Gelombang sendiri untuk materi ini, gelombang sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tentang gelombang aja. Gelombang biasa dulu, perkenalan tentang gelombang. Yang kedua tentang gelombang berjalan. Jadi gelombang yang berjalan-jalan, dia pergi tapi tidak pernah kembali lagi. Kemudian gelombang stasioner. Gelombang stasioner. Jadi gelombang yang suatu saat pergi dan suatu saat akan kembali lagi. Oke, langsung aja ya. Gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang pada dasarnya, inti dari gelombang adalah getaran yang merambat. Getaran itu kan gerak bolak-balik. Misal kayak ada pendulum nih. Ini ada pendulum. Di sini titik diamnya, kemudian kita tarik ke sini. Di titik A, kemudian dia mengayun ke titik B, terus mengayun ke titik C. Dari A ke B ke C, kemudian ke B lagi ke A. Ini yang disebut dengan getaran. Tapi getaran ini kalau dia merambat, jadi bergerak seperti ini, itu yang disebut dengan gelombang. Jelas ya? Jadi gelombang adalah getaran yang merambat. Aku hapus dulu nih. Oke, jadi gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang itu bisa dibedakan menjadi beberapa jenis. Pertama, berdasarkan mediumnya. Medium itu adalah zat perantara. Jadi gelombang apa saja yang memerlukan zat perantara? Taruh, mana sih tintanya nih? Dulu, tentara. Tinta betin tarik tambang, ini dia. Berdasarkan medium. Pertama, yang membutuhkan medium, yang butuh medium, itu disebut dengan gelombang mekanik. Apa contohnya? Gelombang air. Kemudian bukan air ya. Gelombang air. Kemudian ada gelombang tali. Kemudian ada gelombang suara audio. Tapi yang kedua ada juga yang namanya tidak butuh medium. Tidak butuh medium itu disebut dengan elektromagnetik. Satu-satu contohnya adalah cahaya, guys, gelombang cahaya. Nah, kenapa dibilang tidak butuh medium? Karena dari matahari ke bumi itu cahaya tidak memerlukan medium. Andaikan dia medium, itu cahaya nggak nyampe-nyampe ke bumi. Lanjut, habis itu gelombang yang kedua namanya gelombang berdasarkan arah rambatnya. Berdasarkan arah getar dan arah rambat. Ini mungkin kalian sudah tahu dari SMP. Gurusan dari SMP MTS ya, dari SMP atau MTS. Jadi yang pertama, kalau dia tegak lurus arah getar dan arah rambat, maksudnya gimana? Misalkan itu adalah gelombang transversal yang sering kalian lihat. Jadi dia bergetar ke atas bawah. Itu bergetarnya ke atas bawah, getar, tapi merambatnya ke sana. Ngerti? Dia bergetar ke atas bawah tapi merambatnya ke kanan atau ke kiri. Kemudian ada gelombang yang sejajar. Contohnya adalah gelombang longitudinal. Pak Guru gambar sini ada rapatan terus ada regangan, ada rapatan lagi terus ada regangan. Jadi dia merambatnya ke kanan kiri, bergetar juga ke kanan kiri. Itu makanya namanya sejajar. Jelas ya? Pertama berdasarkan medium, kedua berdasarkan arah getar dan arah rambat. Lanjut. Jadi gelombang ini langsung kita ke contoh soal aja. Besaran gelombang itu terdiri dari 3 bagian. Besaran yang diperlukan. Ini sebenarnya sudah di SMP atau MTS. Jadi besarannya yang pertama adalah disebut dengan frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran tiap waktu. Kemudian ada periode sama dengan waktu dibagi jumlah getaran. Kemudian ada panjang gelombang sama dengan X per N.
lalu ada V sama dengan lambda dikali F. Jadi Pak Guru detailkan saja, F itu disebut dengan frekuensi, satuannya adalah Hertz. Kemudian yang kedua ada T besar atau periode, satuannya adalah sekon. Kemudian ada T kecil, itu waktu yang dibutuhkan. Apa bedanya sama periode? Sama-sama sekon, nanti kita kasih lihat. N adalah banyak dari gelombangnya, banyak getaran, banyak gelombang, itu N. Atau banyak jarak. Kemudian ada V sama dengan kecepatan, satuannya meter per sekon. Dan terakhir adalah lambda, namanya panjang gelombang, satuannya adalah meter. Nah, jadi langsung Pak Guru kasih contoh soal aja. Misalnya begini. Ini ada gelombang, bla bla bla. Nah, ini ada gelombang. Kemudian jarak dari titik A ke titik B. Nah, B mana Pak Guru taruh ya? Di sini dah B. Misalkan waktu yang dibutuhkan dari A ke B itu sama dengan 4 sekon. Berapakah periode dan frekuensinya? Nah, jadi periodenya sama dengan T dibagi N. T-nya berapa? 4 sekon. N-nya berapa? Nah, N ini penting. Jadi, definisi N. N itu adalah banyak gelombang ya. Pak Guru kasih ini dulu. Jadi, namanya N. N itu sama dengan banyak gelombang. Itu adalah jika satu puncak, satu lembah, ini disebut dengan 1N. Terus dari puncak ke puncak itu juga 1N. Kenapa? Karena ini seperempat, ini seperempat, ini seperempat, naik seperempat jadi 1. Kemudian jarak dari lembah ke lembah juga 1N. Jadi seperempat ke atas, seperempat, seperempat, seperempat gitu. Jelas ya? Saya hapus dulu. Ya. Ya, hapus pelan-pelan, jangan sampai kehapus. Gelombangnya kehapus. Ya udahlah, kita ulang gambar. Mana dia? Oke, tadi berapa gelombang ya? Nah, gini ya. Nah, gini dah ya, anggap begini. Salah. Ulang. Jadi gelombangnya kalau nggak salah di sini 2 gelombang tadi. Gitu ya. Nah, gini. Oke, jadi kita kembali ke soal ini. Berapa N-nya? Nah, kita lihat berapa N. Jadi ada berapa dari A ke B atau berapa N? Ini setengah. Kemudian ini setengah. Lalu ini setengah. Ini setengah. Setengah dikali 4 ada 2. Berarti periodenya adalah 2 sekon. Terus kalau frekuensi ditanya itu N dibagi T. Jadi kita balik aja, 2 dibagi 4 sama dengan 0,5 Hz. Gitu ya. Nah, sekarang udah jelas, Pak Guru hapus. Pak Guru hapus semuanya. Oke. Sekarang jika misalkan yang ditanyakan adalah diketahui lagi bukan waktunya tapi adalah jarak. Jarak dari A ke C misalnya sama dengan 10 meter. Di mana C-nya Pak Guru? Misalkan di sini C. Jadi kita hapus dulu yang ini. Mana dia? Ini kita hapus. Nah, jarak dari A ke C ini ada berapa gelombang? Kita lihat pakai yang hijau. Jadi ada setengah, 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 setengah. Berarti ada 2 setengah ya. Jadi lambdanya sama dengan, misalkan diketahui XAC yang ditanyakan adalah lambda. Lambda kita tahu di rumus itu X per N. X-nya itu adalah berapa tadi? 10 meter. Kemudian N-nya ada setengah tambah setengah. Jadi setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah. Itu 2 setengah ya. Sama dengan 4 meter. Jelas kan? Jadi soalnya sekitaran seperti ini ya. Jadi yang perlu kalian ingat adalah frekuensi N bagi T, periode adalah T bagi N, kemudian lambda sama dengan X per N, dan kalau ditanyakan V sama dengan lambda dikali F. Nah, misalkan Pak Guru kasih contoh soal sekali lagi ya. Ini. Kembali ke sini. Nah, ini contoh soalnya. Misalkan jarak dari A, ini B, ini C. Jika waktu yang diperlukan dari A ke B adalah 9 detik, kemudian jarak dari A ke C adalah 10
meter, maka hitunglah frekuensi, periode, lambda, dan kecepatan. Jadi kita mulai satu-satu ya. Dari frekuensi dulu. Frekuensi sama dengan N dibagi T. N-nya yang mana? Ini ada A sama B. Karena kita pakai waktu dari A ke B, maka kita butuhkan adalah N dari A ke B. Setengah tambah setengah jadi 1, tambah setengah jadi 1,5. Kemudian ada waktunya. Waktu dari A ke B adalah 9 detik. Jadi setengah dibagi 9 itu 1/6 Hz. Terus kalau periode ditanyain, itu T dibagi N sama dengan 9 dibagi 1,5 sama dengan 6 sekon. Kemudian lambda adalah X dibagi N. Nah, ini N-nya beda, bukan N 1,5 tadi. Kenapa? Karena lambda menggunakan XAC. Kenapa? Karena dia tergantung dari X. AC-nya itu ada berapa lambda? Kita pakai tinta yang lain, warnanya ungu misalnya. A ke C, di sini A, di sini C. Berapa jaraknya? Jadi setengah, 1, 1,5, 2, 2,5. Berarti jaraknya adalah 10 dibagi 2,5 sama dengan 4 meter. Lalu yang terakhir ditanyakan adalah V sama dengan lambda kali F. Lambda dan dapat 4, F-nya dapat 1/6. Ini lambda, ini F gitu. Sama dengan 4/6 meter per sekon. Jelas ya? Oke, sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.